ke masjid nih, ke majelis taklim. Makanya muncullah di tempat-tempat kajian. Sebelumnya digunakan untuk pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia. Karena memang para pemimpin tuh sudah diajarkan seni memimpin. Bagaimana memimpin tak perlu pakai marah-marah. Masa gara-gara masalah orang kita pula yang bertambah dosanya. Nah sekarang dalam ilmu psikologi, kalau pendekatannya, saya kasih sedikit tahu bocoran pendekatan orang psikologi dalam menyampaikan ilmu dakwahnya. Konsep dasarnya begini, sikap perilaku manusia itu ditentukan dari apa yang dia lihat, apa yang dia pikir, apa yang dia dengar selama ini, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Itulah yang menentukan sikap perilaku manusia. Maka dalam menyampaikan materi ini saya akan fokus dengan 5 elemen itu, hingga akhirnya harapan terbesar kita, Anda balik minimal ke rumah tua tak ada lagi yang marah-marah. Siap? Siap tak? Anda mau tak punya suami yang suka marah-marah? Mau tak? Suami juga tak mau, ya. Anda mau tak punya orang tua yang suka marah-marah? Mau tak? Anak-anak juga tak mau. Maka sekarang ini saya coba dulu berikan satu pertanyaan dulu, biar Anda meresap ke dalam diri jiwa raga Anda. Ya, saya menemukan di Provinsi Riau, paradigma mindset masyarakatnya 94% masih sama. Tapi saya ingin membuktikan lagi di hadapan Anda, khususnya yang hadir di dalam pertemuan ini saja. Mereka mengatakan begini, marah tuh boleh Abu Fari, asalkan pada tempatnya. Aku ini kalau marah tak pula marah salah-salahan, kalau aku merasa pada tempatnya baru aku marah. Nah, sekarang saya mau tanya dengan Anda yang memang sudah sering ikut pengajian. Siapa di antara Anda setuju dengan pendapat itu? Marah tuh boleh, asalkan pada tempatnya. Cung, Anda jangan lihat kiri dan kanan dong. Kalau Anda merasa tipe Anda tuh kayak gitu, ya udah angkat tangan aja. Kalau Anda tak angkat tangan, tak jujur, dosa Anda. Itu yang disebut mungke dua tuh. Dia tak mau angkat tangan padahal dia itu kelakuannya begitu. Saya cuma minta Anda jujur, ini ilmu tauhid ya. Pertanyaan tadi itu pertanyaan yang membuat Anda dilema loh. Kalau Anda jujur, Anda ngerasa astagfirullahaladzim, bohong lagi saya masih ingin terlihat baik di mata orang. Tapi kalau Anda jujur, nah Allah tuh melihat, nah ini dia yang ku senang ya, nyo berani bicara tentang kejujuran. Ayo, siapa di antara Anda yang setuju marah tuh boleh asalkan pada tempatnya? Cung, angkat tangan yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bukti Anda tak kenal Tuhan. Coba ya lihat reaksinya. Tadi ketika Abi tunjuk, ini bukti Anda tak kenal. Ingat tuh, itu tunjuk-tunjuk tuh kan kurang ajar tuh. Enak juga nunjuk-nunjuk, apalagi saya nunjuk-nunjuk orang tua nih. Itu tuh untuk mancing Anda. Tapi saya katakan itu saya ada maksudnya. Faktanya aja tadi. Ketika saya sampaikan begitu, ternyata reaksi Anda ada 3 kan. 1, reaksi Anda ada yang tertawa. 1 ya. 2, oh gitu, saking ingin belajarnya Anda, gelas kosongnya Anda. Ada juga yang ketiga, ups nanti dulu, aku belajar ilmu parenting juga, aku ikut pelatihan. Tak mana pula mungkin manusia hidup tanpa marah Bu Pari. Nah, saya tertarik dengan orang yang ketiga ini. Saya tertarik dengan orang yang tak percaya, yang kritis betul. Kalau begitu, saya ingin bicara dengan Anda. Yang pertama, kedua tadi tak selalu saya pikirkan, karena dia akan semakin bertambah keyakinannya. Tapi saya tertarik dengan Anda yang masih ragu bahwa mungkin tak kita hidup tanpa marah, mungkin tak kita mendidik anak tanpa marah. Maka saya akan buktikan ucapan saya tadi. Sebagai orang Melayu, jangan banyak cakap aja kau, buktinya mana? Saya akan buktikan. Ketika saya katakan, jikalau ada di antara ibu bapak di sini yang memiliki sebuah keyakinan mindset dalam hidupnya bahwa marah itu boleh asalkan pada tempatnya, itu bukti Anda tak kenal Tuhan. Mau bukti? Saya buktikan. Sekarang sebelum saya buktikan, saya mau tanya dulu, Anda belajar dari mana marah itu boleh asalkan pada tempatnya? Siapa ustadz yang ngajarkan itu ke Anda? Coba sebut nama ustadznya. Anda belajar dari pondok pesantren mana yang bilang marah tuh boleh asalkan pada tempatnya? Tolong jawab. Apa nama pondok pesantrennya?
Nah, Anda mulai bingung, bertanya-tanya. Ginilah ya, guru kita ini kan beda-beda. Nanti kalau kita tanya guru kita masing-masing, jawabannya beda-beda. Saya menemukan dai-dai di Indonesia aja banyak berbeda pendapat. Hingga akhirnya saya tak terlalu banyak mendengar cakap manusia dulu. Karena secara ilmu psikologi, manusia ini kalau berkata-kata, dia suka menambah-nambah, suka mengurang-ngurangi, suka mendramatisir. Dan ada pula yang pandai memimpin, pandai pula dia mempengaruhi orang, menggiring orang, membuat orang tua seolah-olah dia tuh wow, itu kemampuan pemimpin. Tapi saat ini saya bertemu dengan masyarakat nih. Kalau kita bawa guru kita masing-masing, banyak yang mungkin macam kan guru kau aja hebat, guruku juga hebat. Ya iyalah yang kau bawa guru kau belum tahu juga guru aku kan. Akhirnya nanti kita ngadu-ngadu ilmu. Makanya di era 2023 saya tak mau lagi menyebut nama seseorang. Saya lebih baik mengajak kita mengambil sebuah sikap keputusan yang dimana tak ada satupun yang kontroversi. Nah, cakep enggak? Saya mengajak Anda untuk berpikir bagaimana takkan mungkin ada satupun yang menolak pandangan ini. Ini dia. Jadi akhirnya mau guru Anda dari Timur Tengah, mau dari Timur Selatan, mau dari Barat, mau Minangkabau, mau dari Sunda, Batak, Medan, terserahlah. Pokoknya kalau ketemu pernyataan ini ya, Abi belum bertemu dengan orang yang kontroversi. Dan kalaupun kita nak mencontoh seseorang, meneladani seseorang, saya ingin ajak Anda nih belajar dengan gurunya para guru kita, gurunya para kiai kita, gurunya para ulama kita. Saya ingin ajak Anda tuh belajar langsung, belajar dari gurunya para habib syekh yang terkemuka di muka bumi ini. Siapa dia? Nah, dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku tak sulit membuat program satu atap satu jiwa tadi, karena aku lebih percaya cakap guru dia daripada dia khawatirnya dia nambah-nambahkan. Mau bukti? Saya buktikan dari yang pertama tadi, tentang marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Kenapa saya katakan Anda tak kenal Tuhan? Mau bukti? Memang Anda pernah dengar dari masa kecil dulu sampai sekarangnya, Anda pernah tak mendengarkan Allah itu berfirman dalam Al-Quran, wahai hambaku, sesungguhnya marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Anda pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Atau mungkin Anda kan fanatik Rasulullah nih. Pernah enggak Anda mendengarkan Rasulullah sebelum meninggal dunia? Umatku, sesungguhnya marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Ada tak? Ada tak? Lalu Anda belajar dari mana selama ini? Kalau Anda belajar dari guru, ustadz, emak, bapak, adik, kakak kandung, kawan, mereka mungkin, ya gimana pula budak tuh kalau aku tak marah makin menjadi makin engkek dia nanti. Makanya kalau Anda belajar dengan manusia, akan terjadi begitu. Sekarang udahlah, kita balik ke Allah aja lah. Kalau Anda masih ragu, bimbang masalah marahnya, ya sudah tanya aja sama Allah nih sekarang. Ya Allah, masalah marah ini gimana? Apa yang Allah sampaikan? Barang siapa yang menahan nafsu amarahnya, maka surgalah tempatnya. Dua, janganlah kau mengikuti nafsu amarahmu. Betul? Itu yang diajarkan sama Allah. Bahkan kalaupun kita nanya Nabi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Jangan marah. Apakah amalan yang paling jangan marah. Apakah jangan marah. Orang hebat, orang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Betul? Jadi kalau Yobana waktu hebat, jangan marah. Kalau Yobana kaji waktu tinggi, jangan marah. Orang kalau kajinya tinggi itu makin lapang hatinya, betul tidak? Kalau ya betul kita nih penghafal Quran, jangan marah. Orang baca Quran tuh makin lembut hatinya, bukan dikit-dikit tersinggung, betul enggak? Nanti dulu ya Bu Pari. Nah, saya tertarik orang nomor 3 tadi tak begitu mudah. Takut gak abiakan jika agama Allah diinjek-injek. Nah, mulailah bawa-bawa agama. Saya paham, tapi yang saya khawatirkan Anda yang salah paham ya. Berdarah Minang nih kalau bicara tentang membela agama Allah, Anda jangan tanya lagi. Tapi yang saya khawatirkan Anda salah paham. Saya mau cerita dulu lah. Yang dimana bab ini hanya bukan bab marah ya, bawa aja lah ke bab perang sekali kan. Kalau cuma marah gara-gara difitnah orang, diomongin orang, disenggol orang, paling mulut ke mulut saja.
Sekarang saya bahas marah yang terjadi di medan perang, di mana saat itu Rasulullah bersama para sahabat, khususnya terjadi sebuah peristiwa Ali ketika dia berperang di medan perang, diangkatnya pedang yang besar itu, dikejarnya musuhnya, terpental-pental musuhnya. Ketika musuhnya terpental, diangkatnya pedang yang besar itu, dia akan tebas batang leher musuhnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba musuhnya malah diludahi pula wajah. Hai Ali, bunuh saja, malah nantang pula dia. Gemetar tangan Ali seketika, dan ketika dia akan menebas batang leher musuhnya, dia lempar pedangnya jauh-jauh, lalu dia berkata, aku tidak akan pernah membunuhmu dengan hawa nafsuku. Betul. Ternyata di zaman Nabi saja, ketika mereka berperang, mereka menusuk, mereka membelah, mereka menikam, mereka membunuh. Ternyata nafsu nggak bermain. Bagaimana mungkin kau mampu mengalahkan musuhmu? Musuh terbesarmu saja tak mampu kau kalahkan. Siapa musuh terbesar kita? Ternyata di zaman Rasulullah saja dalam bab perang ada namanya etika berperang. Meluruskan niat dan tujuan dalam berperang.